Pemirsa, jelang libur panjang pekan ini, pengguna jasa transportasi udara melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali diperkirakan akan meningkat. Indikasi peningkatan ini juga terlihat dari kenaikan jumlah calon penumpang yang menjalani rapid test di bandara. Berdasarkan pantauan di pos layanan rapid test Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, terlihat puluhan calon penumpang antri untuk menjalani rapid test. Jelang libur panjang, pengguna fasilitas rapid test terus meningkat, dengan jumlah rata-rata per hari mencapai 300 hingga 320 orang. Untuk mempercepat layanan kepada calon penumpang, pengelola bandara pun menambah jumlah petugas pelaksana rapid test dan juga meja registrasi. Selain itu, jam operasional layanan rapid test juga ditambah menjadi 12 jam, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Berdasar prediksi awal, jumlah penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali akan meningkat sebesar 10% dari rata-rata harian saat ini. Hingga siang ini, pergerakan penumpang domestik mencapai 6.000 orang per hari. 40% diantaranya didominasi oleh rute Jakarta-Denpasar. Puncak kedatangan penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali diprediksi akan terjadi pada hari ini. Sementara untuk keberangkatan diperkirakan berlangsung pada hari Minggu 1 November 2020 mendatang. Jelang libur panjang, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai calon penumpang. Peningkatan jumlah penumpang ini salah satunya karena dihapuskannya airport tax sehingga harga tiket lebih murah. Selasa siang, Bandara Internasional Soekarno-Hatta terpantau cukup ramai. Kursi tunggu keberangkatan dipenuhi calon penumpang yang akan melakukan check-in. Selain itu, penumpang yang akan masuk ke area check-in dan menyerahkan dokumen persyaratan juga cukup banyak meskipun tidak sampai menimbulkan antrian. Para calon penumpang memilih menggunakan pesawat karena harga yang lebih terjangkau setelah airport tax tidak lagi dibebankan kepada penumpang saat membeli tiket. Di tengah peningkatan jumlah penumpang, protokol kesehatan ketat tetap diterapkan. Calon penumpang juga harus membawa surat uji tes PCR negatif atau surat hasil uji rapid test non-reaktif. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya dari Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Kampung Rambutan, dan Stasiun Pasar Senen, sudah bersama kami ada Nadia Raisa, Bayu Pradana, dan Bunga Ayu. Kita awali dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ada Bunga Ayu di sana. Bunga, apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang di sana? Ya, baik Lofi dan juga Davi, beginilah situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, dan memang sudah ada lonjakan jumlah penumpang pada hari ini. Meskipun diprediksi untuk lonjakan penumpang yang hingga 4 kali lipat itu pada esok hari, tanggal 28 Oktober 2020. Untuk hari ini untuk lonjakan sekitar 2 kali lipat dari biasanya bisa mengangkut sekitar 2.000 penumpang. Pada hari ini akan ada 5.000 penumpang yang akan mengarah ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Seperti ada di belakang saya, Lofi dan juga Davi, saat ini penumpang sedang mengantri untuk menuju ke arah peron karena mereka akan ada jadwal keberangkatan. Davi, Lofi, selain itu PT KAI juga telah menyiapkan kereta api tambahan sekitar 27 kereta api. Dan pada hari ini pun di Stasiun Pasar Senen akan ada 11 kereta api yang sudah disiapkan. Selain hal itu, adanya lonjakan jumlah penumpang ini juga berdampak kepada aktivitas layanan rapid test yang ada di Stasiun Pasar Senen. Mengingat mereka setelah melakukan rapid test ini sebagai guna untuk persyaratan. Selain itu, Davi, Lofi, dan juga pemirsa, pihak PT KAI juga menyarankan kepada pemirsa atau kepada penumpang untuk melakukan rapid test 1 hari jelang keberangkatan. Itu maksimal. Mengingat ini untuk meminimalisir keterlambatan. Dan dapat kami jelaskan untuk mekanisme rapid test ini, mekanismenya adalah
siapkan untuk tiket yang sudah terbayar lunas, artinya Anda sudah memiliki kode booking. Anda datang ke stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat untuk mengambil nomor antrian, kemudian Anda mengantri dan kemudian menuju ke kasir untuk membayar Rp85.000 ini untuk mendapatkan alat rapid test. Kemudian Anda menuju ke arah ruangan rapid test dan kemudian menunggu hasilnya. Untuk hasilnya jika Anda diketahui reaktif, nanti pun akan pihak PT KAI juga akan mengembalikan biaya tiket ini sekitar 100% di luar biaya dari pemesanan. Pastikan Anda pemirsa untuk selalu membawa untuk KTP dan juga menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui situasi di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada rekan kami Nadia Raisa. Nadia, silakan. Ya, baik Bunga, untuk situasi di Terminal 2 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga siang ini terpantau cukup ramai, bisa dilihat dikarenakan kursi yang telah disediakan di bandara ini sejak tadi pagi juga terisi penuh, kecuali memang untuk yang diberikan tanda silang tidak boleh diduduki. Hal ini dikarenakan memang terkait dengan libur panjang mulai dari 28 Oktober hingga 1 November mendatang. Selain itu juga dikarenakan stimulus dari pemerintah terkait biaya passenger service charge ataupun airport tax yang sudah tidak dikenakan lagi kepada penumpang. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih memilih menggunakan transportasi udara. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan bertanya-tanya dengan salah seorang penumpang yang ada di sini. Selamat siang Mbak, dengan Mbak siapa? Yezi. Mbak Yezi, ini tujuannya mau kemana dan apakah liburan atau bagaimana nih Mbak? Saya tujuannya mau ke Balikpapan, kebetulan saya ada jadwal meeting sore ini di Balikpapan. Gitu. Kenapa sih memilih untuk berangkatnya pada tanggal ini? Apakah memang terkait dengan adanya cuti bersama atau bagaimana nih? Enggak sih, memang kebetulan ada kerjaan aja sih. Kebetulan tanggalnya tanggal segini. Gitu. Terus kenapa sih memilih menggunakan transportasi udara? Apakah memang ada hubungannya juga terkait dengan airport tax yang sudah tidak dibebankan lagi gitu kepada penumpang? Kalau untuk pilihan transportasi udara yang jelas lebih efisien ya waktunya ya gitu. Tapi kalau untuk airport tax yang sudah dihilangkan sih ya bagus juga karena akan jadi cashless kan gitu. Jadi ya minimalisir penyebaran. Ini kan juga memang protokol kesehatan harus terus diterapkan dan diperlukan juga rapid test nih. Nah ini apakah Mbak sendiri sudah melakukan rapid test atau dilakukan di bandara? Saya sudah melakukan rapid test, swab PCR di klinik, gitu. Lalu hasilnya saya bawa untuk syarat penerbangannya juga. Gitu. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, Davi Lovi dan juga pemirsa, hingga saat ini memang di Bandara Soekarno-Hatta cukup terjadi peningkatan jumlah penumpang terkait dengan libur panjang cuti bersama dan juga terkait dengan passenger service charge. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita juga akan terhubung dengan rekan kami Bayu Pradana untuk mengetahui situasi di Terminal Kampung Rambutan. Ya, Bayu. Ya, terima kasih rekan Nadia Raisa, dan berbeda dengan rekan Nadia Raisa yang ada di Bandara Soekarno-Hatta dan juga rekan Bunga Ayu yang berada di Stasiun Senen, yang dimana kedua tempat itu mengalami peningkatan penumpang. Tempat di mana kami berdiri saat ini yaitu di Terminal Kampung Rambutan, ini sama sekali belum terlihat adanya peningkatan penumpang. Kami sudah berbincang dengan petugas tempat bahwa memang belum ada peningkatan dan masih terlihat bahwa aktivitas yang terjadi ini masih seperti biasanya. Namun sejumlah antisipasi ini masih terus dilakukan, diantaranya koordinasi dengan pihak pengelola bis untuk menambahkan sewaktu-waktu memang diperlukan penambahan armada. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat seperti apa protokol kesehatan yang ada di dalam bis. Bersama juru kamera Edi Nugroho, kita sama-sama lihat ke dalam seperti apa antisipasi yang dilakukan. Kita naik, ini adalah salah satu bis yang nantinya akan diberangkatkan dan tetap melayani di masa PSBB transisi tahap kedua ini. Di mana ada yang berbeda di antaranya pemirsa Davi dan juga Lovi, di antaranya yaitu adalah kapasitas bis yang dimana pada masa
masa PSBB transisi pertama ini diberlakukan 50%, namun pada masa PSBB transisi kedua pada saat ini kapasitas ditingkatkan menjadi 70%. Kalau kita lihat di sini memang tidak ada lagi tanda silang di tiap-tiap bangku, di mana kami juga sudah berbincang dengan beberapa supir yang menyatakan bahwa memang secara praktisnya ini penumpang dibebaskan untuk duduk dan tidak ada pembatasan secara khusus. Kendati demikian, pihak terminal juga melakukan antisipasi untuk menangani pandemi yang masih berlangsung, diantaranya yaitu untuk masuk terminal ada beberapa hal yang harus dilalui seperti thermal check, lalu juga ada diwajibkan mencuci tangan dan lain halnya. Namun kendati demikian, meskipun tidak ada tanda silang pada tiap-tiap bangku, pihak terminal dan juga pengelola bis ini berpesan kepada para penumpang yang ingin melakukan perjalanan ini agar nantinya dapat secara sadar diri untuk nantinya sama-sama menjaga kesehatan satu sama lain. Dan juga memang dari informasi yang kami dapatkan belum ada peningkatan jumlah penumpang, namun koordinasi masih terus dilakukan oleh pihak Terminal Kampung Rambutan kepada pengelola bis apabila dalam 4 hari ke depan dalam waktu libur panjang ini sewaktu-waktu peningkatan penumpang terjadi dan juga penambahan armada bis ini dibutuhkan. Kita kembali ke studio, Davi dan Lofi. Terima kasih Bayu Pradana atas laporan Anda langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Sebelumnya ada rekan Nadia Raisa dan Bunga Ayu. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, libur panjang pada 28 hingga 30 Oktober tentu dimanfaatkan banyak warga untuk bepergian ke luar kota. Nah, bagaimana menggunakan transportasi publik di tengah pandemi? Berikut tips aman untuk Anda. Terdapat peningkatan dari jumlah perjalanan serta jumlah volume penumpang pada momen libur panjang nanti, namun dipastikan untuk protokol kesehatan pencegahan COVID-19 akan tetap konsisten dilakukan, baik itu di stasiun ataupun juga di dalam rangkaian KA. Dan tentunya para pengguna jasa kami himbau untuk dapat mengikuti semua ketentuan yang ada. Berbeda seperti masa normal, sekarang naik kereta api wajib mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Siapkan dokumen yang dibutuhkan seperti surat lolos rapid test non-reaktif dan identitas diri. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat, ukuran tubuh maksimal 37,3 derajat Celcius, tidak dalam kondisi flu, batuk, ataupun sesak napas. Pastikan Anda membeli tiket secara online. Terapkan jaga jarak, minimal 1,5 meter. Wajib gunakan masker kain atau masker kesehatan. Lebih baik gunakan masker N95. Gunakan face shield selama perjalanan. Tidak lakukan interaksi dengan orang lain. Terapkan pola hidup bersih dan sehat. Penggunaan transportasi udara masih menjadi favorit berpergian ke luar kota. Waktu yang cepat dan harga terjangkau menjadi pertimbangan para penumpang. Namun abaikan rasa khawatir jika kita terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Berikut tips aman berpergian gunakan pesawat. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti surat lolos rapid test non-reaktif dan identitas diri. Saat ini 5 bandara di Indonesia siapkan layanan rapid test dengan tarif sekitar Rp200.000. Tentu selalu gunakan masker, gunakan face shield yang fungsinya agar tidak mudah untuk menyentuh wajah dan dapat terhindar dari droplet. Pilih kursi dekat jendela. Pasalnya saat kita duduk di kursi dekat lorong pesawat, risiko tertular virus lebih besar karena lebih sering bersentuhan dengan orang lain. Siapkan air minum agar tubuh tidak kekurangan cairan sehingga saat di dalam kabin udara menjadi kering, menyebabkan pengeringan selaput lendir dalam hidung. Pastikan untuk selalu membawa hand sanitizer sendiri. Cairan pembersih tangan ini sangat berguna setelah kita menyentuh benda-benda yang ada, baik di bandara maupun di dalam pesawat. Membawa tisu beralkohol, fungsinya untuk membersihkan kursi pesawat, meja, benda-benda yang akan kita gunakan. Diimbau untuk membawa alat makan dan minum sendiri, minimalisir kontak dengan orang lain. Tentunya fasilitas yang ada ini disesuaikan dengan kondisi pandemi, juga kami memastikan bahwa semua peralatan dan pelayanan berjalan dengan baik. Yang terpenting dalam perjalanan ini adalah kesadaran penumpang untuk jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui apakah sudah ada peningkatan wisatawan di Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan Anissa Rizkia di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Anissa, bagaimana pantauan Anda di area kedatangan di Stasiun Tugu? Anissa? Memang untuk saat ini belum ada aktivitas di area stasiun besar karena memang untuk jadwal keberangkatan dari stasiun besar ini akan dilaksanakan pada pukul 12:05 nanti. Dan dapat saya informasikan bahwa terjadinya lonjakan penumpang di masa libur panjang ini memang sampai hari ini belum terjadi lonjakan yang signifikan, di mana menurut prediksi menurut informasi yang berhasil kami himpun, yakni memang nggak mau di WB, kamera nggak mau. Wes. Dari pihak Humas PT KAI Daob 6 Yogyakarta bahwa diprediksi pada Selasa malam nanti yakni terjadi lonjakan penumpang kedatangan ataupun penumpang turun di stasiun besar yakni di stasiun Tugu Yogyakarta. Dan dapat saya informasikan juga untuk situasi saat ini memang di masa pandemi COVID-19 ini PT KAI Daob 6 terus memperketat protokol kesehatan bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan keberangkatan dari kota Yogyakarta maupun yang datang dari kota-kota besar dan turun di stasiun besar Yogyakarta ini. Selain mereka harus mengecek suhu tubuh, kemudian menggunakan masker dan wajib menjaga jarak physical distancing di area stasiun Tugu Yogyakarta. Dan dapat saya informasikan juga di masa pandemi COVID-19 ini, terutama di libur panjang ini, nantinya diprediksi juga untuk jadwal kepulangan atau berangkatnya dari stasiun Tugu Yogyakarta ini diprediksi pada tanggal 1 November nanti, puncaknya seperti itu. Selain itu juga, Lovi dan juga Davi dapat saya ceritakan memang di masa pandemi ini para penumpang yang hendak menggunakan moda transportasi yakni terdapat kereta api di sini memang untuk saat ini wajib menggunakan atau membawa rapid test untuk bisa naik atau menggunakan moda transportasi kereta. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, kembali kepada Davi dan juga Lovi. Terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda langsung dari Stasiun Tugu, Yogyakarta. Sejumlah nasabah Wana Arta Life mengamuk saat sidang vonis bos Jiwasraya. Ayu Siang segera kembali sesaat lagi.